Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Datang Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari malam hari ini kita bersama-sama datang dengan ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memuji-muji, menyembah Tuhan. Bahkan kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang dahsyat malam hari ini. Kita percaya kita semua pasti akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Bersama-sama katakan tuh. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Bersama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih lagi katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus. Serahkan haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Malam hari ini kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Allah kami yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Biarlah seumur hidup kami hanya memuji-muji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Karena hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada
pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah Tuhan. Setiap waktu, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, hanya Kau yang layak terima segala hormat, hanya Kau Yesus. Oh haleluya. Mari sembah Tuhan, naikkan syukur-Mu yang terbaik, naikkan syukur-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh Yesus, biarlah pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami sembah, kami muliakan Kau untuk selama-lamanya, nama-Mu ditinggikan Yesus. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau layak disembah. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi
sembah Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kamu siapkan hati kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah atas setiap kami Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, di bulan Februari ini tema firman Tuhannya adalah masuk lebih dalam penyembahan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada kalanya kita diperhadapkan dengan masalah hidup. Mungkin masalah hidup itu masalah keluarga. Mungkin masalah hidup itu masalah rumah tangga. Mungkin masalah hidup itu masalah bisnis usaha kita. Mungkin juga masalah pelayanan kita dan lain sebagainya. Nah, hal ini biasanya yang membuat banyak orang gak nyaman. Dengan masalah mereka gak nyaman. Dengan adanya masalah mereka tuh susah. Dengan adanya masalah mereka banyak yang stres, bahkan yang lemah. Nah, ketika ini terjadi di dalam kehidupan kita, kita jangan tanya Tuhan kenapa ini bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena Tuhan gak pernah janji langit selalu biru atau hidup tanpa masalah. Yang Tuhan janjikan, aku menyertaimu, aku ada bersama denganmu. Di setiap saat aku ada bersama denganmu. Kita tahu, kita sering dengar Immanuel, Allah beserta kita. Betul ya? Tapi kita gak merasakan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Ini yang kita perlu cari tahu. Mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Dia tetap hadir. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia tetap ada. Mungkin hadirnya agak jauh dari kita. Kita gak dengar Tuhan bicara apa dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan hadir dari jarak jauh. Tidak dekat dengan kita. Nah, oleh karena itu kita harus melangkah mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita dekat, kita bisa dengar Tuhan bicara apa dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita harus melangkah mendekati Yesus. Supaya Yesus bilang apa, supaya Yesus bilang apa dengan kita. Dan kita tahu dan kita mendengar itu. Yesus bilang apa untuk masalah kita.
Kalau dari jarak jauh mungkin kita nggak dengar. Oleh karena itu kita harus jaraknya lebih dekat. Bapak Ibu Saudara, Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu. Datang kepadaku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus undang kita untuk hadir apapun permasalahan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan gak janji juga jalan selalu rata yang kita lalui. Tuhan, Dia berjanji kepada kita. Dia beri kekuatan kepada kita untuk menempuh jalan hidup yang kita lalui. Tuhan janji memang, tapi Dia janji beri kekuatan kepada kita. Karena jalan hidup kita ini yang kita lalui, itu gak semua berjalan dengan baik, berjalan dengan rata, jalannya selalu rata. Tidak. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jika jalan hidup kita selalu rata, kemungkinan kita menjadi orang yang sombong. Nah, orang yang sombong itu lupa sama Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, renungkan baik-baik. Nah, orang yang cari Tuhan itu, orang yang punya masalah apa orang yang tidak punya masalah? Tentu orang yang punya masalah kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo datang kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Datang. Kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kita berseru di tengah-tengah proses yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan di tengah-tengah goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus lebih dekat lagi. Saudara dan saya harus dekat sama Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Nah, hal ini yang saya ingin sampaikan pada hari ini, yaitu tentang penyembahan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan di tempat ini, kita harus bangun penyembahan. Setiap hari kita bangun hubungan kita lewat penyembahan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus menyembah, dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan ayat 24, saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah dengan cara yang benar. Kita harus menyembah dengan cara yang benar. Jika kita menghadapi suatu permasalahan hidup yang begitu berat, ada begitu banyak orang, mereka menyembahnya secara khusyuk, dalam sekali menyembahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Kita bisa menyembah dengan cara yang benar. Bapak, jika kita bisa mengucap syukur di dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan susah, mungkin dalam keadaan senang, kita bisa mengucap syukur. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, penyembahan itu harus lahir dari hati kita. Penyembahan harus lahir dari hati kita. Nggak bisa dipaksa, Bapak. Kita bisa lihat apa yang dilakukan Maria. Itu berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh Marta. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta,
Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Mereka berdua ini kakak beradik. Mereka berdua adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mereka berdua adalah orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Nah, di dalam pelayanannya juga luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan mereka berdua adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Nah, di antara mereka berdua itu ada perbedaannya. Dikatakan ini Maria melayani Tuhan dari jarak dekat, dan Marta dia menjauh, sibuk dengan urusannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Marta dan Maria ini? Kita harus duduk diam dekat dengan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika badai masalah tekanan yang kita alami, teruslah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa lihat apa yang dialami oleh Yusuf. Di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 36. Nanti saudara baca selesai dari ibadah kul ini. Nah, dari yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dari yang dibenci, dari yang dijual, sebelum dijual dimasukkan ke sumur mungkin itu. Bahkan pergi ke Mesir dijual. Bapak Ibu Saudara dijual. Sudah dijual masuk penjara. Sebelum di penjara difitnah. Coba renungkan. Tapi apa yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf ini? Yusuf tidak pernah dendam. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Yang ketiga yaitu Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang pertama dikatakan di sini, jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Yang pertama, pencobaan yang pertama, iblis memerintahkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus jawab dengan firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, yang kedua dikatakan begini, ada pula tertulis. Yang kedua, jika engkau anak Allah, ini iblis katakan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sekali lagi Yesus jawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, yang kedua, pencobaan yang pertama, pencobaan yang kedua biasa-biasa saja. Tapi pencobaan yang ketiga ini yang luar biasa. Dikatakan begini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pencobaan yang ketiga, iblis itu menawarkan sesuatu kepada Yesus. Jika engkau sujud menyembah aku akan berikan dunia ini segala isi dan kemegahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu berharganya penyembahan itu. Iblis tahu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, lebih dari itu yang kita dapatkan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti penyembahan itu sangat bernilai. Nilainya itu sangat tinggi. Dan iblis, dia ngerti. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan ini. Injil Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bapak Ibu Saudara, jika kita memuji menyembah Tuhan hanya sebatas yang kita lakukan biasa-biasa setiap hari, bagus. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Simon itu bertolak ke tempat yang dalam, ada sesuatu yang didapatkan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita masuk di dalam penyembahan yang lebih dalam lagi, ada banyak hal-hal yang besar, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan berikan yang selama ini kita belum ketahui. Di dalam penyembahan, Bapak Ibu Saudara, di dalam penyembahan, ingat baik, semakin dalam kita menyembah Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kita ketahui yang Dia sediakan bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, itu yang menentukan seberapa besarnya pengenalan kita kepada Dia. Seberapa dalamnya penyembahan kita, itu yang menentukan seberapa besar berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu. Berkati setiap kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara,
Sekarang kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberi persembahan melalui QR code yang ada di layar. Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tercantum di layar ini. Saudara juga bisa memberi persembahan melalui amplop. Masukkan uang saudara dan diantarkan ke gereja, dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kul online pada hari ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih, anugerah, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis bersama Roh Kudus yang beri penghibur, penolong, mukjizat yang menyertai Bapak Ibu Saudara dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.